boleh anak kecil untuk berpuasa dan sah puasanya, namun dia tidak wajib. Namun kalau orang kafir boleh dia puasa? Tidak boleh. Dia tidak wajib dan juga tidak sah puasanya. Begitu juga orang yang majnun, dia tidak wajib. Orang yang gila juga tidak sah puasanya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan mukmin. Nah, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, dan sebaik-baik petunjuk terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan yang seburuk-buruk perkara, persoalan dan seburuk-buruk hal adalah muhdatsatuha, sesuatu yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena di dalam perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Fa wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberikan kita kesempatan lagi untuk bertatap muka dalam pembahasan tema yang sama, yaitu masih tentang puasa. Insyaallah taala kurang dari 1 bulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita hari demi hari semakin dekat rasanya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga hati-hati kita semua, di antara hati-hati yang rindu dengan bulan suci ini, hati-hati yang mempersiapkan juga dengan jiwa, raga, di antaranya juga mempersiapkan modal yang bekerja pada bulan Ramadan, akan berusaha insyaallah supaya mengurangi pekerjaannya, dan kalau bisa mungkin cuti full untuk bulan Ramadan kalau bisa, supaya kita bisa khusus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu dengan membaca Quran, dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu ana mulai dulu tentang pembahasan puasa, terus dilanjutkan dengan beberapa ustaz lain, Ustaz Sofi dan Ustaz Firman, ya. Hafizahumullah Azza wa Jalla, dan beliau alhamdulillah telah menunjukkan insyaallah pada bab puasa itu kita mujaahkan sedikit, kita ulangi sedikit hal-hal yang kita bahas dalam bab puasa ini adalah yang pertama tentang definisi. Ini adalah hal yang sangat penting. Sesuatu kalau kita ta'arufan dengan sesuatu, yang pertama kali kita ketahui adalah definisinya atau apa itu puasa. Kemudian rukun-rukun puasa. Rukunnya tidak banyak seperti sholat. Rukunnya cuma ada berapa? Cuma ada 2, yaitu yang pertama yang penting ada niatnya, yang kedua menahan diri atau al-imsak. Cuma itu rukunnya. Namun rukun kedua ini al-imsak, ini yang jadi panjang persoalannya. Imsak dari apa? Al-muftirat. Nah, al-muftirat ini banyak. Di antaranya pembahasan tentang makan, minum, terus sengaja muntah, jima, lalu gila, haid dan nifas bagi yang perempuan. Nah, cuma itu
panjang pembahasannya. Lalu sudah dibahas juga syarat-syarat berpuasa. Syaratnya diantaranya adalah harus muslim, akil, balik. Ini syarat sehat. Syarat sehat dan syarat wujud kecuali balik. Ini namanya syarat wujud saja. Boleh anak kecil untuk berpuasa dan sah puasanya, namun dia tidak wajib. Namun kalau orang kafir boleh berpuasa? Tidak boleh. Dia tidak wajib dan juga tidak sah puasanya. Begitu juga orang yang majnun, dia tidak wajib. Orang yang gila juga tidak sah puasanya. Dan di antara syaratnya juga tahirah, bagi yang perempuan harus suci dari haid dan nifas. Di antara syaratnya juga harus mukim. Syarat wajib kalau tidak mukim atau lawannya adalah musafir, berarti dia tidak wajib puasa kalau dia musafir. Dan juga sahih, dia dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sakit, dia di antara orang yang diboleh untuk tidak berpuasa. Nah, ini sekali lagi syarat-syaratnya apa? Muslim, akil, balik, terus tahirah, sahihun, mukimun. Baik. Masih pembahasan tentang rukun. Sebenarnya tema kita hari ini adalah pembatal puasa atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nawaqidus shaum, hal-hal yang membuat puasa kita itu batal. Ini erat kaitannya yang pertama dengan ta'rif, definisi. Jadi kita harus ingat lagi apa definisi puasa. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurub asy-syamsi. Di sana kata pertama di dalam definisi adalah al-imsak anil muftirat. Lalu kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-imsak anil muftirat, karena dia juga adalah rukun dari puasa tersebut. Kalau kita berpuasa satu rukunnya hilang, berarti puasa kita tidak sah tanpa khilaf. Kita walaupun kita mengatakan saya puasa, tapi ternyata makan, peminum atau sengaja muntah atau yang perempuan haid dan nifas, walaupun dia bersikeras atau mengeluarkan dalil-dalil mengatakan saya berpuasa, puasanya tidak sah. Nah, al-muftirat ini adalah bahasa Arabnya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-muftirat berasal dari kata aftara yuftiru iftaran. Al-muftir ini adalah isim fa'il yang artinya sesuatu yang membuat puasa kita batal atau hilang. Al-muftirat ini jamak dari al-muftiratu. Kenapa jamak? Karena yang membatalkan puasa bukan hanya satu saja, tetapi ada beberapa yang membatalkan puasa. Nah, di antara hal-hal penting yang membatalkan puasa adalah yang tentunya sangat masyhur sekali. Mungkin dari kecil kita sudah tahu, yaitu al-aklu wasyurbu. Nah, mungkin kalau kecil gak ngerti apa itu jima. Al-aklu wasyurbu wal jima. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan sangat alhamdulillah masyhur dan maklum. Kalau ada orang yang mengatakan kenapa antum minum? Gak tahu itu membatalkan puasa. Ini bisa dibilang dusta ya, teman-teman buat-buat. Gak mungkin sekali orang tidak tahu namanya puasa yang membatalkannya adalah minum. Nah, namun ikhwan dan para jamaah yang saya muliakan, ternyata Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyuruh kita untuk sekedar tahu saja, atau yang penting ada teman, atau yang penting ada orang yang mengerjakannya. Tapi yang Allah wajibkan kepada kita adalah al-ilmu. Bukan hanya sekedar tahu, sekedar ma'rifah. Arafa, lakin la ya'lam. Tapi labudda min al-ilmi. Dan kata para ulama, al-ilmu huwa qaulullah wa qala rasuluhu wa qaulus sahabat. Namanya ilmu itu adalah perkataan
Baik, sudah tahu sampai ini apakah dinamakan berilmu? Belum tentu. Bagaimana caranya kita tahu berilmu atau tidak? Kita tanyakan. Kenapa minum itu membatalkan puasa? Kalau bilang ya unik dengan toa, itulah yang kita temukan dari orang tua. Ya, memang kita dimarahin untuk minum dan makan dari dulu sama orang-orang sama masyarakat. Berarti ini bukan ilmu. Kapan dia mengatakan dia bilang berilmu ketika mengatakan dalilnya adalah qala ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman atau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini namanya adalah sebagai mukadimah sedikit metode mengambil agama atau bahasa kampusnya adalah metodologi agama atau bahasa Arabnya adalah manhaj fiddin. Bagaimana cara kita mengambil agama. Dan yang paling sering kita temukan adalah dan banyak orang tidak mengetahuinya adalah yang dulunya kita menganggap bahwa agama Islam itu yang penting apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang disuruh oleh para kiai, oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah melaksanakan, kalau para kiai sudah menyuruh dan para guru sudah mentitahkan, berarti itu bagian dari agama Islam. Jadi kita mengambang. Kita bahkan ketika tuan guru berbeda pendapat, ini sebenarnya yang mana dari Islam? Apakah tuan guru Quran atau tuan guru Allah? Jadi kita bingung. Ketika kita tahu metode beragama yang benar, kita tahu yang benar dari Islam itu adalah ketika ada dalilnya. Dalil artinya bahasa orang biasa-biasanya yang petunjuk, atau bahasa kerennya sedikit di motor pasti ada indikatornya, ada buku petunjuknya. Itulah namanya dalil. Nah, kenapa kita mengatakan wajib? Karena ada petunjuknya. Rasulullah yang menunjuki kita jalan, Allah yang menjelaskan kita jalannya. Karena sahabat yang menjelaskan kita caranya. Baru kita boleh mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini haram, ini makruh. Hati-hati sekali kita mengatakan ini wajib, ini sunnah, sedangkan di dalam kepala kita itu kosong dari dalil, atau sangat ragu sekali. Tahu nggak dalilnya? Paling kita pernah membaca dalilnya, kita pernah ustaz menyampaikan dalilnya, walaupun tentu orang seperti kita yang sudah belajar tua itu sulit sekali untuk bisa menyebutkan langsung dalilnya. Nah, tapi insya Allah kalau puasa ini insya Allah semuanya bisa, insya Allah. Misalnya puasa itu wajib, apa dalilnya? Dari Al-Quran. Semuanya insya Allah Pak. Ya, tadi. Nah, lalu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa wajib? Karena Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana diwajibkan kepada kalian, diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini diwajibkan, berarti puasa itu wajib. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita jalan yang lurus sesuai doa kita yang setiap malam kita setiap hari, setiap siang dan malam kita doakan. Kita pakai doa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsir jalan yang lurus adalah di surat yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Jalan lurus artinya jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi dan para syuhada dan orang-orang saleh. Nah, baik, kita lanjutkan ke al-mubtilat. Dan ini adalah di antara tema besar puasa yang keempat. Pertama dari definisi, kedua rukun-rukunnya, ketiga syarat-syaratnya, baru yang keempat mubtilat atau mufsidat atau muftirat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman sebagaimana Allah Azza wa Jalla memahamkan Nabi Daud dan memberikan kita ilmu sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim. Nah, al-mubtilat secara umum disebutkan oleh kitab rujukan kita pada malam ini, yaitu Fiqh Sunnah dan
kebanyakan sesuai dengan disebutkan dalil-dalilnya. Nah, kalau fikih sunnah masih perlu dirasa. Bahkan para sebagian asatidzah mengatakan dengan hadis yang dhaif. Nah, karena kita memang bilang kita tentang ahli hadis, kita berusaha kita menjadi rujukan kita adalah ada penjelasan tentang hadis-hadisnya. Tetapi secara urutan isi tidak jauh berbeda karena saya fikih sunnah ini diambil dari fikih sunnah. Nah, secara umum yang membatalkan puasa itu dibagi dua. Yang pertama, ada yang membatalkan puasa dan dia wajib qada. Dan yang kedua, dia membatalkan puasa bukan hanya qada saja, tetapi wajib qada juga wajib kafarah, wajib membayar denda. Nah, kita mulai dari yang hanya wajib qada saja. Nah, yang wajib qada dan kafarah insyaallah tidak sulit. Cuma satu saja, yaitu al-jima'. Nah, walaupun ada beberapa mazhab yang mengatakan seluruh pembatal puasa juga wajib kafarah kalau dilakukan sengaja. Dalilnya adalah qiyas. Tapi kita bantah di sini tidak boleh ada qiyas selama ada nas. Sudah jelas-jelas di sini al-aql wa syurti itu tidak ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa dia wajib untuk kafarah. Dia wajib hanya qada saja. Baik, kita mulai dari al-aql wa syurbu amidan zakiran lisawmi. Perhatikan di sini ternyata bukan hanya makan dan minum saja. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa? Bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Bagaimana orang yang tidak sengaja? Lalu beliau menyebutkan di sini makan dan minum dengan syarat amidan zakiran. Ini syarat di pembatal puasa. Hampir seluruh pembatal puasa harus syaratnya ini. Dia harus zakir. Zakir artinya dia ingat. Dia ingat dia puasa, dia ingat makan dan minum membatalkan puasa. Biasanya yang dilupa itu kalau puasa. Kalau lupa, oh ini membatalkan puasa enggak ya? Lupa ya. Itu jarang sekali terjadi kalau orang lupa apa yang membatalkan puasa. Biasanya yang dilupa itu adalah keadaannya, apakah sedang puasa atau tidak puasa. Nah, ijma' ulama mengatakan makan dan minum secara sengaja dan dia ingat dia sedang puasa, dia sengaja ini lawannya apa? Kalau zakir lawannya dia ingat, lawannya lupa. Ada yang amidan sengaja, lawannya tidak sengaja. Apa seperti contoh tidak sengaja itu kayak gini? Tidak sengaja, maksudnya lupa juga. Nah, apa bedanya sengaja dengan tidak sengaja? Lebih tepatnya sengaja lawannya adalah dipaksa. Mukrah, sengaja lawannya dipaksa. Nah, dan di sebagian kaum muslimin terjadi, di negara-negara kaum muslimin masih terjadi dipaksa untuk makan dan minum. Nah, alhamdulillah mungkin di sini kita tidak pernah menemukan, bahkan kita dipaksa puasa. Kadang anak-anak kadangnya tidak puasa, dipaksa puasa. Nah, tapi di sebagian kaum muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negara kita, alhamdulillah negara kita aman dan memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpinnya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat bebas untuk melaksanakan ibadah ini, yaitu berpuasa. Kita tidak dipaksa, bahkan sangat dijempol oleh pemerintah kalau kita berpuasa. Justru kalau kita menampakkan kita berpuasa, alhamdulillah di sebagian daerah itu dihukum, dipenjara atau didenda. Alhamdulillah ini terjadi musalihat. Harus yang pertama dia ingat, lawannya lupa. Yang kedua dia sengaja, lawannya dipaksa. Nah, dan dipaksa ini ada tafsirnya, detailnya juga. Dan dipaksa memang sudah tidak ada pilihan lain, namanya terpaksa. Kadang orang-orang mengatakan saya dipaksa Ustaz, padahal cuma dipaksa pakai perkataan saja. Dia bisa untuk lari misalnya, tapi ini kesempatan. Mumpung masih dipaksa, mumpung sedang dipaksa, ayo makan. Cuma digertak saja, ya langsung makan. Kesempatan ini. Ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempatan. Sudah memang sempat. Nah, ini bukan terpaksa
baru terpaksa, ini bukan hanya katakan saja. Atau antum kalau tidak merusak puasa antum akan tidak akan saya kasih minum es nanti malam misalnya. Ini tidak layak dulu. Tidak akan memudaratkan kita tidak minum es pada malam hari. Yang penting ada air, itu cukup untuk kita berbuka puasa. Nah, jadi yang terpaksa dengan makna yang asli, bukan dengan tafsir-tafsir yang dibuat-buat. Yang penting atau mungkin terpaksa segera bermakan. Nah, apa dalilnya? Makan dan minum itu membatalkan puasa. Nah, kata Syekh di sini, yang namanya makan dan minum itu membatalkan puasa kalau dia ingat, bukan lupa. Ketika dia menyempurnakan puasanya tanpa makan dan minum, dan dia tidak lupa. Dan kalau lupa, kata Syekhnya, kalau lupa dia makan atau minum dengan cara lupa, ini sering, apalagi hari-hari pertama. Nah, yang tidak latihan dari Syaban, hari pertama langsung puasa, biasanya sering sekali lupa. Dan kata Syekh di sini, puasanya tetap lanjut dan tetap sempurna jikalau dia pas lupa itu dia berhenti, dia langsung keluarkan apa yang ada di mulutnya, dia tidak melanjutkan makannya. Dia ingat langsung mengeluarkan, langsung berkumur. Bukan katanya masih satu genggam ini rotinya. Mumpung lupa, yang satu genggam ini kita habisin dulu, atau satu gelas ini kita habisin dulu. Tidak, harus berhenti, harus tawakuf. Karena kenapa harus tawakuf? Karena tadi boleh makan dan minum itu dalam keadaan lupa. Sekarang sudah enggak, sudah hilang lupanya, berarti sudah dalam keadaan zakir. Kalau anda melanjutkan makan dalam keadaan zakir, berarti itu dalam keadaan ingat, berarti itu membatalkan puasa. Nah, kalau lupa, boleh kita lanjutkan. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Ini adalah bonus bagi orang yang lupa. Siapa saja yang lupa ketika dia berpuasa lalu makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Karena apa? Kenapa enggak rusak puasanya? Wahai Rasulullah SAW, innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena dia sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla. Bahasa kita, rizki sudah. Mulai rizki. Ketika makan dan minum merusak puasa, pertanyaannya, apakah puasa Ramadan saja yang merusak dengan makan dan minum? Jawabannya, semua puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Apa arti makan? Nah, definisinya di dalam KBBI misalnya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ini yang dinamakan makan. Makan. Jadi makan. Al-aklu, beliau memberikan ta'rif juga pada bahasa Arab, idkhalu syai'in ila al-ma'idah an tariqil fam. Wa huwa 'amun yashmal ma yanfa'u wa ma yadur wa ma la naf'a fihi wa la darar. Yang namanya makan itu memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut. Kenapa beliau memberikan ta'rif seperti ini? Karena banyak sekali perkataan-perkataan ulama dalam masalah ini, dalam masalah makan dan minum. Bagaimana kalau masuknya lewat bawah? Dia masukkan sesuatu lewat bukan atas, tapi bubur. Nah, yang namanya makan dan minum adalah masukkan sesuatu dari mulut ke dalam perut. Entah itu dia yanfa atau yadur. Entah itu dia memberikan ada manfaatnya, maksudnya ada gizinya, ada memberikan kekuatan, ada energinya, atau justru memberikan mudarat. Misalnya merokok atau narkoba atau minum khamar. Ini memberikan mudarat. Semuanya itu membatalkan puasa. Jangan sampai ada yang mengatakan yang membatalkan puasa itu hanya yang baik-baik saja. Kalau yang buruk tidak membatalkan puasa.
puasa. Seperti khamar, dia kan tidak baik, berarti tidak membatalkan puasa. Dia kan merusak badan dan seterusnya, maka dia tidak membatalkan puasa. Semuanya dinamakan makan. Yang penting dia masuk lewat mulut, makan dan minum. Permasalahan baru, baik, insyaallah kita sudah mengerti makan dan minum itu batalkan puasa dan dalilnya syaratnya harus dzakir, dia ingat dan dia amidan. Nah, dia sengaja. Karena yang tidak sengaja itu dalil secara umum itu rufi'a anhul aqlan, diangkat pena atasnya, maksudnya tidak ditulis dosa buatnya. Orang-orang yang tidak sengaja dan mukrah dalam keadaan lupa dan tidak sengaja atau terpaksa itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dosa kepadanya, termasuk tidak membatalkan puasa. Nah, kalau ada orang sekarang misalnya dia makan dan minum, dia kira maghrib sudah tiba. Nah, ini biasanya pada zaman dahulu, atau tinggal di pegunungan, tidak ada kedengaran azan, tidak ada jam, tidak ada mungkin kalau di Mataram sangat sulit sekali terjadi. Ini saya ragu masuk maghrib apa tidak. Jam sudah ada, HP sudah bergelanya, dan jadwal sudah banyak sekali. Ini jarang sekali terjadi. Namun kalau terjadi, misalnya antum siapa tahu nanti antum tersesat misalnya naik kapal lalu terdampar seperti di film-film di pulau yang tidak berpenghuni. Bisa saja antum misalnya tinggal di pegunungan dan ini sebagai ilmu kita, atau antum berkunjung ke pegunungan, ini bisa antum kabarkan ke mereka. Nah, bagaimana kalau dia berbuka? Biasanya tanda berbuka itu sudah gelap, atau dia berdiri di suatu tempat sudah mataharinya sudah habis, sisa kemerah-merahan saja. Matahari yang bulan itu sudah tenggelam, dia lihat di suatu tempat. Tapi ternyata dia tidak tenggelam, dia hanya hilang, tertutup oleh awan. Ketika dia tertutup langsung buka, ayo kita berbuka. Ternyata beberapa saat kemudian hilang awannya, mulai kelihatan mataharinya. Ini bagaimana? Ini yang namanya zon, bukan hanya keraguan. Ini zon dengan syak itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia artinya sama, ragu. Tapi zon dalam bahasa Arab itu kaedahnya dia untuk kemungkinan benar itu lebih besar. Kalau syak itu kemungkinan salahnya yang lebih besar. Kalau kemungkinan benar, memang kelihatan kayak tertutup, dia tidak buat-buat, langsung dia makan. Kalau syak, misalnya dia cuma di rumah saja, nggak mau keluar, nggak mau lihat, ini maghrib tidak ya, dia sudah. Kan kalau ragu boleh kita makan. Nah, ragu di sini dalam arti zon, bukan asyak. Apa hukumnya? Kata para ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Daud, Ibnu Hazm, dan sebagian mengatakan itu adalah jumhur salaf. Dan murid terbaik dari Imam Syafi'i yaitu Al-Imam, di antara murid terbaiknya dari Imam Muzani, beliau juga mengatakan bahwa tidak diqadha. Ini dimaafkan kalau memang berdasarkan zon, dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam disebutkan oleh Imam Abu Dawud di Al-Muhalla. Dan pemilik kitab ini merojihkan yang ini. Apa dalilnya? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, berfirman, wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalian tidak berdosa dengan apa yang kalian tersalahkan atau kalian berbuat dengan salah, tetapi yang menjadi dosa buat kalian adalah ma ta'ammadat qulubukum, yang sengaja kalian lakukan. Ini enggak sengaja dia berbuka. Kalau memang sudah tidak berdosa, berarti puasanya sah dan boleh dilanjutkan. Dan yang kedua, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau salah. Yang ketiga adalah hadis Asma bin Abi Bakar, anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau Asma menceritakan, kami
berbuka pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apa? Ketika langit itu penuh dengan awan, ketika awan menutupi langit, dan ternyata ini sudah berbuka, tertanda mataharinya tertutup seperti yang diceritakan tadi, mataharinya tertutup sama awan, dan terjadi summa tala'at asy-syams. Nah, kemudian tiba-tiba keluar matahari. Masya Allah. Fakila, nah ini kila li Hisham, ditanya kepada Hisham itu perawinya, an ummi Fatimah an Asma. Di sini Fatimah anaknya Asma juga menceritakan fa amaru bil qada. Mereka disuruh untuk mengqada. Qala waddun min qada. Enggak usah diqada. Nah, orang-orang menyuruh mereka untuk ya udah qada karena sudah terlanjur berbuka. Nanti pasti kita diwajib qada. Dia mengatakan waddun min qada, tidak usah diqada. Nah, berkata Imam Ahmad sami'tu Hisham yaqul la adri al-qada anna. Nah, Hisham di sini menceritakan bahwa dia tidak tahu mereka qada atau tidak. Jadi tidak ada tasrih bahwa mereka qada apa tidak. Di sini terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk qada. Ini menunjukkan kalau memang kita salah dan memang benar kita sudah berusaha mencari tahu waktu berbuka puasa, itu namanya zon, sudah melihat langit. Nah, tetapi kalau kita di Mataram, di Lombok yang umumnya tidak di pedesaan, bisa kita lihat jam. Nah, jangan sampai kita cuma di kamar atau cuma mencari kesempatan supaya lebih dahuluan berbuka, ini rusak puasanya. Nah, kata beliau menjelaskan bahwa di dalam asar tadi disebutkan bahwa mereka tidak disuruh untuk berqada. Nah, walau kana alaihim qada'un la hufiz. Kalau mereka disuruh untuk qada, maka akan sampai riwayatnya kepada kita. Bukan ana yang mengatakan riwayatnya tidak sampai. Kalau ana mengatakan seperti itu, mungkin saja kita bilang, mungkin antum tidak tahu Ustaz, antum kan belum baca semua buku hadis dan seterusnya. Tetapi ini diantaranya para ulama mengatakan tidak ada riwayat yang menyuruh mereka untuk qada. Dan dalil-dalil umum yang tadi menguatkan bahwa tidak berdosa kalau kita salah. Nah, baru makan dan minum. Dalil yang seterusnya adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Nah, makan dan minumlah kalian sampai kapan? Ini disuruh makan minum ketika bulan puasa. Kapan batasnya? Hatta yatabayyana, sampai jelas kepada kalian khaytul abyad min al-khaytil aswad, antara malam dan siangnya. Nah, bukan kita taruh benang lalu kita lihat di tempat gelap, di tempat matahari, nah ini sudah kelihatan benarnya apa? Tidak. Bukan hanya kita yang memahaminya seperti itu, sebagian sahabat juga pernah salah untuk memahaminya. Diriwayatkan bahwa salah satu dari mereka benar sebelum subuh dia ginikan benang. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad, sampai jelas kepada kalian khaytul abyad, yaitu benang putih minal khaytil aswad. Karena dulu nggak ada lampu, kita terang karena ada lampu. Dulu fajar itu mereka gelap-gelapan. Bahkan diriwayatkan bahwa mereka biasanya sholat fajar itu dimulai ketika la ya'rifu ba'dina ba'dhan. Kita satu-satu ini kita tidak saling kenal di Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa ketika fajar saja sudah jelas siapa yang di samping kita. Makanya kaum munafik kesempatan untuk tidak sholat adalah di waktu fajar, karena nggak kelihatan. Karena waktu zuhur, asar, maghrib, itu ada lampu, bisa kelihatan. Nah, isyanya udah mulai gelap. Kalau maghrib masih ada terang-terang merah-merahnya, masih kelihatan. Mereka paling berat itu adalah isya dan fajar, sholat isya dan fajar itu. Nah, baik. Insyaallah sampai jelas sekali tentang makan dan minum dan serta pendalilan-pendalilannya. Tadi kalau makan dan minum itu syaratnya harus zahir. Kalau lupa, dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, man nasiya, bagi siapa yang lupa makan dan minum
Allah Azza wa Jalla. Nah, ada sebagian mengatakan di antaranya Imam Malik dan Abu Hanifah, ini sebagai pengetahuan saja. Ada yang mengatakan kalau sengaja makan dan minum harus membayar kafarat juga. Jadi seperti kita jelaskan tadi, dia berdasarkan qiyas dan kita tidak boleh qiyas dalam masalah ini. Pembatal yang ketiga adalah ini masih berkaitan tentang yang membatalkan hanya wajib qada saja, yaitu sengaja untuk muntah, ta'ammudul qai'. Nah, kata Rasulullah SAW, man dhara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Ini disahkan oleh Imam Al-Albani, disebutkan di dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa man dhara'ahu al-qai', siapa yang muntah terpaksa. Nah, namanya orang muntah itu kita tidak bisa halangi, langsung saja dia keluar. Kalau kondisinya seperti ini, tidak sengaja muntah, bukan dari keinginan dia, bukan dari sebab-sebab yang dilakukan oleh dia, kata beliau, falaisa 'alaihi qada', maka dia tidak qada. Tidak qada berarti puasanya sah dan tidak batal. Tetapi man istaqa'a, bagi siapa yang sengaja untuk memuntahkan, sengaja muntah, ini fa'alaihi qada. Kalau ada pertanyaan, kenapa batal puasanya? Bukankah kalau dia sengaja muntah itu justru mewasami perutnya, itu justru makin lapar. Tidak serta-merta dia akan semakin lapar. Ada sebagian orang dia ketika dia muntah dia tenteram, dia merasa kenyang. Nah, ini atau ada sisa-sisa ketika dia muntah itu tertelan lagi. Nah, tetapi dalil yang sangat jelas adalah itu hanya hikmahnya. Dalil yang jelas mengatakan kalau sengaja muntah berarti batal puasanya. Kalau tidak sengaja dia tidak batal puasanya. Nah, khusus bagi yang perempuan adalah haid dan nifas. Nah, kita sepakat dan haid dan nifas ini sudah tidak lahir lagi, berarti puasanya sudah tidak sah. Di antaranya adalah yang paling penting pada zaman sekarang ini, anak-anak muda kita, nasallallahu alaihi wasallam, banyak yang matang qada, masa qada. Nah, banyak hal-hal yang tidak boleh diketahui pada umuran segitu, gara-gara internet, gara-gara tontonan sudah dia ketahui. Banyak sekali yang masih umurnya sangat belia, masih SD, sudah tulis surat, atau sudah punya diari sendiri, atau sudah mengenal namanya ini dan itu. Bahkan alhamdulillah yang menarik, banyak kasus-kasus anak-anak kecil yang sodomi dan seterusnya, atau anak SMP memperkosa anak SD. Kalau kita buka berita, hampir tidak ada habis-habisnya kasus anak kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa kriminal anak kecil itu sudah sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa kita masih sangat jauh dari pendidikan ala Islam, pendidikan ala Rasulullah SAW, dan banyak anak-anak yang terlantar. Nah, kalau terjadi seperti ini, namanya istimna onani, entah itu keluar maninya. Kalau mani ini bukan hanya dengan tangan, tetapi juga ada sebagian orang ciuman saja langsung keluar mani, atau pelukan saja langsung keluar maninya. Ini namanya istimna. Baik itu dengan cara pakai tangan, atau dengan ciuman, atau bahkan melihat. Dia melihat sesuatu langsung keluar maninya. Kalau keluar maninya, semua apapun bentuk cara dia mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Kecuali kalau maninya tidak keluar, misalnya dia melihat atau pelukan atau ciuman dan seterusnya, hanya mengeluarkan mani. Nah, beda mani dengan mani itu jelas, insya Allah mani keluar dengan ada rasa lezat dan biasanya muncrat. Dan kalau mani itu tidak ada kelezatan, tetapi ada sesuatu tiba-tiba saja ada yang basah. Nah, ini istimna juga membatalkan puasa. Nah, kenapa istimna itu membatalkan puasa? Karena kewajiban kita adalah meninggalkan makan minum. Di dalam hadis juga beliau
Dan ketika kita istimna ini ada syahwat atau tidak? Keluar mani tidak mungkin terjadi kalau tidak ada syahwatnya. Entah itu dengan tangan, pelukan, ciuman, dan apapun caranya itu tetap membatalkan puasa. Nah, tetapi apakah ini Ustaz, ini kan mengeluarkan mani, apa tidak sama seperti jima? Jima kan harus membayar kafar, harus puasa 2 bulan Ustaz. Orang yang melakukan onani atau ada orang yang lemah syahwat, dia nggak sengaja mungkin lihat, dan bilang kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Dia sengaja lihat sebentar tapi langsung keluar mani. Ada yang orang seperti itu, atau dia tiba-tiba nggak mau pelukan, tapi tiba-tiba dipeluk sama istrinya, langsung keluar mani. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keselamatan dari penyakit yang seperti ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan, karena ini adalah tugas kita lahir dan batinnya sebagai seorang suami. Nah, ketika kita bisa memberikan nafkah kepada istri, nah itu nafkah batin dan lahir, berarti kita telah melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan ketika kita tidak bisa menafkahi istri, maka secara syariat istri boleh untuk minta talak, minta pisah dengan kita. Nah, jadi singgung sedikit, ini secara syariat, bukan secara baperan. Kalau secara kita baperan, ketika saya sakit engkau malah meninggalkan saya, habis mani sebab dibuang. Ini namanya baper. Secara syariat boleh orang perempuan itu untuk meminta cerai kalau memang sudah tidak ada nafkah, baik itu lahir apalagi batinnya. Karena tujuan di antara tujuan terbesar itu adalah menikah adalah untuk menyalurkan syahwatnya, menyalurkan hawa nafsunya. Tetapi masya Allah, alhamdulillah banyak sekali perempuan-perempuan yang salihah, yang dia tidak, apalagi sudah punya banyak anak, banyak pertimbangan, dia tidak hanya memandang hal itu, dan dia sudah melihat banyak sekali yang seperti itu, walaupun dia tidak nafkahi atau laki-lakinya sakit, ini masya Allah sangat afdal. Tapi kita tidak bilang itu tidak boleh dia meminta halal. Kita mengatakan boleh, bukan berarti haram dia tetap sama suaminya. Berarti itu sangat afdal, itu lebih afdal malahnya. Baik, yang kedua yang diantaranya adalah ini disebutkan yang ketujuh, niat kita untuk berbuka itu membatalkan puasa. Niatnya misalnya sudah di tengah hari dia mikir, kalau masih dalam hati buka atau tidak, itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia sudah niat, ada azimah, boyak mundur terus, dia pergi ke dapur ambil piring, ternyata nasinya nggak ada. Aduh, nasinya nggak ada. Gimana ini? Batal ke puasa saya? Jawabannya sudah batal. Karena apa? Dia sudah niat dan melakukan sesuatu untuk, dia sudah ada azimah. Ini sudah batal puasa. Alasannya karena rukun puasa itu adalah niat dari awal sampai akhir, imsak dari awal sampai akhir. Kalau di tengah dia rusak niatnya untuk buka puasa, berarti dia telah berbuka. Maka hati-hati. Kalau masih ada godaan syaitan ini, buka ketiga ya, menyambut atau enak sekali rasanya di sana, tapi belum ada perbuatan, belum batal. Hitungannya adalah azimah ada. Nah, dan yang terakhir disebutkan di sini adalah riddah, murtad dari Islam. Karena syarat dari puasa itu harus dia muslim. Kalau murtad, dia puasanya langsung batal. Nah, hadis kita baca secara ringkas, kita sebutkan secara ringkas, kita tidak terjemahkan seluruh perkataan mu'allif di sini, kita terjemahkan secara ringkas dan juga menyebutkan dalilnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita manfaat, dan semoga di pertemuan yang akan datang bisa dilanjutkan dengan pembatal yang bagian kedua, yaitu wajib qada dan juga wajib untuk kafarah. Barakallahu fikum. Di antara yang paling penting adalah nanti pembahasan tentang ada yang dikira membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa, dan ada yang dikira membatalkan puasa atau tidak dikira membatalkan puasa padahal dia membatalkan puasa. Semoga Allah memberikan kita kesempatan pada lain waktu. Karena cakap dihadap pada subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah? Apa nanti? Sekarang? Tidak apa-apa, Fadal buat yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya yang pertama, ukuran makan minum itu Ustaz. Kadang kita, saya pribadi kalau habis wudhu itu kadang ada bekas kita kumur-kumur. Perasaan itu akhirnya kita berludah terus kan. Khawatir ada sisa air itu ketelan gitu. Akhirnya kita banyak ludah-ludah waktu habis kumur-kumur berwudhu. Yang kedua, kalau dia tidak lewat mulut tapi lewat telinga atau hidung atau lewat suntikan misalkan gitu, infus gitu, apakah itu juga termasuk makan minum itu? Seperti yang saya dengar waktu kecil itu, jangan nanti tengah hari terus sampai jalan gitu ya, ntar masuk gitu lewat hidung dan sebagainya gitu. Apa benar itu membatalkan atau tidak? Nah, yang terakhir yang ini Ustaz, yang apa namanya, yang onani tadi itu. Kalau dia misalkan yang nonton ada syahwat kemudian keluar batal. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bangun tidur siang hari itu tiba-tiba ada ciri-ciri gitu kan? Ada ciri-ciri mungkin kelanahan gitu kan, tiba-tiba keluar, gimana hukumnya? Apakah itu termasuk juga harus sengaja atau bagaimana? Sebenarnya saya tadi terakhir sengaja mengatakan nanti insya Allah kita bahas sesuatu yang kayak membatalkan puasa sebenarnya tidak, atau sesuatu yang tidak membatalkan puasa tapi kayak membatalkan puasa. Tapi itu sebenarnya bahasanya semuanya pertanyaan itu ketika itu di situ sebenarnya. Tapi sebagai ini saja sebagai penghilang haus insya Allah supaya tidak terlalu haus, terlalu lapar nanti mah ya. Nah kalau batas makan tentunya ini bahasanya nanti di al-riq, apakah error bahasa kita atau ludah itu membatalkan puasa, apalagi ketika wudhu ya, yang sudah jelas keluar itu sudah, itu yang namanya sudah keluar. Ketika dia sudah di dalam dan bercampur dengan riq itu tidak membatalkan puasa. Nah itu yang pertama, batas makan. Dan batas makan itu disebutkan dalam ulama Syafi'i adalah kullu ainin dakhala min maqdil maftuhin ila jawf. Nah ini kaidah umum tentang makan dan minum. Segala sesuatu yang berupa ain, zat, jadi bukan bekas, zat, sesuatu yang masuk ke dalam masuk lewat maqdil maftuh, yaitu tempat yang terbuka. Ini mulut, ila jawf, ke dalam perut, ke dalam lewat tenggorokan, masuk ke dalam itu berarti itu membatalkan puasa. Kalau hanya sekedar mencicipi makanan ini tidak membatalkan puasa. Ada rasanya, mencicipi makanan ada rasanya, tidak mungkin tidak ada rasanya. Ini diantaranya hal yang membolehkan ketika dibutuhkan. Yang butuh di rumah cuma siapa? Cuma istri, jangan suami ikut. Terasa makanan ini namanya makruh, tidak ketika dia tidak butuh dan namun tidak membatalkan puasa, ini makruh maksudnya. Yang kedua, kalau dia bukan lewat mulut, kalau secara tarif dari Syekh di sini yang dipilih oleh Syekh di sini adalah membatalkan puasa hanya yang lewat mulut saja. Nah, bahasan di fikih-fikih zaman dahulu atau di masa-masa yang banyak, suntikan termasuk membatalkan puasa. Terus ketika kita pakai insto dulu, insto itu obat mata atau obat telinga, kita masukin cairan itu membatalkan puasa karena menurut mereka yang masuk lewat hidung dan mata itu sampai ke jauh menurut mereka. Tetapi Imam Ghazali salah satu pendalam menurut saya membantahnya. Saya sudah teliti, katanya di telinga dan mata itu ada sesuatu yang membatasinya, dia hanya sampai kepala saja.
suntikan itu masuknya lewat mana? Gak mungkin lewat mulut disuntik, disemprot di mulut, tidak, di kulit. Nah, ada dua pendapat yang paling besar, tapi Allah Taala alam di antaranya yang disebutkan oleh Syekh di sini dan para ulama kebanyakannya adalah tidak membatalkan puasa jika itu laisa mughadhiyah, itu hanya obat saja dan tidak ada rasa kenyang. Cuma masuk ya untuk obat saja, tidak ada rasa kenyang dan apa? Karena ada suntikan-suntikan atau infus, bahkan itu tujuannya untuk makan, itu membatalkan puasa. Karena al-haqiqah wal aklu wasyurb. Khilafnya dia itu apakah ini termasuk makan atau minum. Kembali lagi ke pembahasan inti tadi. Tidak keluar dari makan, minum, jima, istimna, membatal puasa, kembali ke sana semua atau niatul iftar. Makanya kita sebutkan yang inti-inti, nanti kita detailnya yang termasuk seperti ini. Di antaranya adalah mimpi. Ini soal yang ketiga. Mimpi itu termasuk desa. Syaratnya tadi harus zakiron wa amidan. Sedangkan orang tidur itu apakah dia ingat dia puasa? Tidak. Orang tidur itu apakah dia sengaja untuk mengeluarkan mani? Jawabannya tidak. Karena dia orang tidur dan juga tidur juga sudah disebutkan di dalam hadis Rufi'ah anhur, Rufi'al aqlamu an salasin di antaranya an-nasi wal mukrah wal naim. Itu orang lupa, orang yang dipaksa dan orang yang tidur. Orang yang tidur di siang hari kalau ketemu ada tanda-tanda tidak membatalkan puasa. Apalagi tanda-tandanya ternyata disiram oleh nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Nah, betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak mukadimah yang kita dengar dari Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, misalnya ada kejadian cekcok antara istri, suami maupun anaknya. Nah, dalam percekcokan itu amarah tidak bisa dihentikan. Akhirnya ya berkelahilah. Misalnya ini antara anak, istri dan suami. Nah, suatu di tengah percekcokan itu menyesali perbuatannya, Pak Ustaz. Menyesali perbuatannya sehingga sampai menangis. Nah, terus jadi pertanyaan saya, apakah batal puasanya misalnya menyesali sampai menangis dengan percekcokan tadi itu karena menyesali akhirnya dia menangis gitu loh. Ya, apakah batal puasanya kalau menangis setelah melihat masalah ini misalnya Ustaz? Ya, sekian Ustaz. Semua orang tidak bisa menghindari percekcokan dan itu adalah bumbu pernikahan. Tanpa percekcokan insya Allah nikahnya tidak enak. Nah, karena selesai percekcokan itu biasanya pertemuan yang hangat insya Allah. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya bukan di cekcoknya. Pertanyaannya apakah menangis itu membatalkan puasa atau tidak. Nah, ini diantara hal-hal yang dari kecil kita disuntik atau didoktrin, jadi nangis batal puasa. Menangis itu tidak ada yang mengatakan itu membatalkan puasa. Apapun alasannya mau ibadah, mau cekcok, mau menangis senang, mau menangis bahagia, tidak ada yang mengatakan menangis itu membatalkan puasa. Ada yang mengatakan Ustaz, di rumah dulu orang tua. Itu menakut-nakuti. Sebenarnya kita harus belajar kepada orang tua kita, biar mereka nggak repot untuk mengurus kita sudah puasa, terus rewel lagi. Jadi berpuasa dan banyak sekali contoh-contoh orang tua yang berbohong. Dan semoga Allah Azza wa Jalla setelah kita ngaji sekarang jangan sampai jadi pembohong. Kita malah anak kita jadi pembohong padahal kita yang jadi pembohong. Jangan nangis anakku, nanti datang kucing.
sebentar saja dulu. Nah, ternyata pulangnya malam, itu tertanam di otak kepalanya, maka saya berbohong. Jadi ketika kita berbohong itu seolah-olah kita mengajarkan, nah, bohong itu boleh. Jangan salah kalau nanti anak kita berbohong. Ini sebetulnya perlu kita perbaiki juga, jangan sampai kita niatnya tidak ingin beribad, tidak ingin beribad, kita lalu berbohong kepada anak. Sekali lagi, silakan nangis Pak, tidak membatalkan puasa. Mungkin nangis lalu ketelan air matanya, ya bisa masuk ke sini, atau ingusnya mungkin juga ketika nangis, tetapi tidak ada alasan membatalkan puasa itu. Kembali lagi ke yang tadi itu aja, istimna, makan minum cuma istimna, mengeluarkan mani, niatul iftar, diantaranya juga haid dan nifas, terakhir adalah murtad. Menangis itu masuknya kemana kira-kira? Nah, cukup sampai di sini kalau pertanyaannya. Nanti kalau ada